perkenalkan nama saya Ahmad Azizan Hakim dengan nomor induk mahasiswa 2511102433089. Jadi di video ini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan bahasa Indonesia menggunakan bahasa saya sendiri. Jadi tidak usah terlalu lama di intro, langsung aja kita masuk ke materi. Jadi yang pertama itu adalah latar belakang. Bahasa Indonesia itu berasal dari rumpun bahasa Austronesia. Pada zaman dahulu, sekelompok bangsa yang tinggal di daratan Asia menggunakan bahasa Austronesia sebagai bahasa mereka. Seiring waktu, kelompok bangsa tersebut berimigrasi ke arah selatan, termasuk ke wilayah Nusantara atau yang disebut Indonesia sekarang. Karena kelompok-kelompok tersebut berpindah dan terpisah satu sama lain, bahasa yang mereka gunakan mengalami perubahan dan perkembangan yang berbeda-beda juga. Perbedaan lingkungan, budaya, dan kebiasaan menyebabkan munculnya berbagai variasi bahasa daerah. Dari perkembangan inilah kemudian muncul bahasa Melayu yang menjadi dasar bahasa Indonesia. Dengan demikian, bahasa Indonesia tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil perkembangan panjang dari bahasa Austronesia melalui bahasa Melayu. Selanjutnya, bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, bahasa Melayu itu dipilih sebagai dasar bahasa Indonesia karena memiliki 6 alasan ini loh. Yang pertama, bahasa Melayu lebih sederhana dan mudah dipelajari. Karena struktur bahasa Melayu itu tidak rumit, sehingga mudah dipahami oleh berbagai suku bangsa di Indonesia. Selain itu, bahasanya relatif lebih sederhana dibandingkan bahasa lain. Yang kedua, tidak mengenal tingkatan bahasa. Nah, bahasa Melayu ini juga tidak memiliki tingkatan bahasa seperti bahasa Jawa. Contohnya, ngoko dan kromo. Hal ini membuat bahasa Melayu lebih netral dan dapat digunakan oleh semua orang tanpa membedakan status sosial. Yang ketiga, digunakan sejak zaman Kerajaan Sriwijaya. Pada masa Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perdagangan, pendidikan, dan komunikasi antar daerah. Bahasa ini juga digunakan dalam kegiatan ilmu pengetahuan. Keempat, bahasa Melayu sebagai lingua franca. Lingua franca ini apa sih? Nah, lingua franca adalah bahasa perantara yang digunakan untuk komunikasi antar suku dan daerah. Bahasa Melayu menjadi lingua franca di Nusantara karena digunakan oleh pedagang, pelaut, dan masyarakat dari berbagai wilayah. Nah, yang kelima, digunakan pada masa penjajahan Belanda. Jadi, pada masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah dan administrasi. Hal ini membantu penyebaran bahasa Melayu semakin luas. Yang keenam atau yang terakhir, perkembangannya sangat cepat. Mengapa demikian? Karena banyak digunakan dalam perdagangan, pendidikan, dan pemerintahan. Bahasa Melayu cepat menyebar ke seluruh wilayah Indonesia dan akhirnya berkembang menjadi bahasa Indonesia. Begitu. Selanjutnya yang ketiga adalah pengertian bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan manusia untuk menyampaikan pikiran, perasaan, gagasan, dan informasi kepada orang lain. Nah, bahasa ini juga memiliki dua unsur utama loh teman-teman. Yang pertama adalah unsur makna atau yang biasa disebut isi bahasa. Unsur bahasa merupakan pikiran, perasaan, ide, atau pesan yang ingin kita sampaikan kepada seseorang. Contohnya, seseorang mengatakan, "Saya senang sekali hari ini." Itu bentuk dari pencapaian perasaan. Yang kedua, unsur bunyi atau unsur bentuk bahasa. Unsur bunyi merupakan suara atau simbol yang digunakan untuk menyampaikan makna tersebut, baik bentuk lisan maupun tulisan. Bahasa Indonesia dapat digunakan dalam beberapa bentuk. Yang pertama adalah bahasa lisan. Bahasa lisan digunakan dalam percakapan langsung. Yang kedua, bahasa tulisan. Bahasa tulisan digunakan dalam bentuk buku, surat, dan tulisan. Dan yang terakhir, bahasa isyarat. Bahasa isyarat digunakan dalam bentuk gerakan atau simbol-simbol tertentu.
Yang keempat adalah fungsi bahasa. Bahasa ternyata memiliki beberapa fungsi loh teman-teman. Yang pertama adalah fungsi ekspresif. Bahasa digunakan untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, atau emosi seseorang. Contohnya, mengatakan saya sedang sedih atau saya sedang bahagia. Yang kedua, fungsi komunikasi. Bahasa digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan pesan kepada orang lain agar dapat dipahami. Contoh, guru menjelaskan pelajaran kepada murid-muridnya. Yang ketiga, fungsi kontrol sosial. Bahasa digunakan untuk mengatur perilaku masyarakat melalui aturan atau perintah. Contoh, tulisan dilarang merokok. Yang keempat adalah fungsi adaptasi. Bahasa membantu seseorang menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Contohnya saat berada di daerah lain, seseorang menggunakan bahasa Indonesia agar dapat berkomunikasi dengan orang lain. Yang kelima adalah fungsi integrasi atau fungsi pemersatu. Bahasa mempersatukan berbagai suku, budaya, dan bahasa daerah menjadi satu bangsa. Contohnya masyarakat dari Jawa, Kalimantan, Papua dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Masuk ke poin yang kelima atau poin yang terakhir adalah kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan penting, yaitu 1. Lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia menunjukkan jati diri bangsa Indonesia. Yang kedua, lambang kebanggaan nasional. Bahasa Indonesia menjadi simbol kebanggaan bangsa karena merupakan bahasa persatuan. Yang ketiga adalah alat komunikasi nasional. Bahasa Indonesia digunakan untuk komunikasi antar masyarakat dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Dan yang keempat adalah alat mempersatukan bangsa. Bahasa Indonesia mempersatukan masyarakat yang berbeda suku, agama, ras, dan budaya menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia. Dari keseluruhan materi yang saya sampaikan dapat ditarik kesimpulan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang berkembang dari bahasa Austronesia. Bahasa Melayu dipilih karena mudah dipelajari dan telah digunakan luas sebagai bahasa komunikasi. Bahasa Indonesia memiliki fungsi penting sebagai alat komunikasi, ekspresi, kontrol sosial, adaptasi, dan pemersatu bangsa. Selain itu, bahasa Indonesia juga memiliki kedudukan penting sebagai identitas dan kebanggaan nasional. Nah, segitu aja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan bye-bye.